Bertempat di kota Melayu Delhi atau yang kerap dijuluki Paris Van Sumatera, Bambang Lawijaya terlahir pada tahun 1959 di urutan anak ke-10 dari 13 bersaudara. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kawasan Petisah, Medan. Sejak masa kecil, sifat penuh kasih dan kepedulian terhadap keluarga dan sekitarnya sudah terlihat jelas pada dirinya. Tahun 1978, Bambang merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Setelah lulus, Bambang memulai usaha toko konveksi. Memasuki usia 40-an, seorang sahabat dekat mengajaknya untuk memeluk keyakinan di luar ajaran Buddha. Namun, Bambang berkata, "Berikan saya waktu untuk mengenal ajaran Buddhis terlebih dahulu sebelum saya mengikutimu." Sebelumnya, Bambang hanyalah ber-KTP Buddhis, tetapi dengan peristiwa itu justru mendorongnya untuk mencari dan mempelajari ajaran Buddha secara mendalam. Semakin belajar dan praktik, semakin jatuh cinta pada ajaran Buddha. Bambang mulai aktif mengikuti pembelajaran, praktik Dhamma, dan sering mulai berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Vihara Dhamma Cakajaya dan vihara lainnya. Puncaknya, Bambang mengikuti Pembajja Samanara 3 kali. Untuk pertama kalinya, menjalani Vipassana Bhawana di bawah bimbingan Yang Mulia Bhikkhu Khanti-Daru. Merasakan manfaat mendalam dari latihan tersebut, Bambang melanjutkan meditasi di bawah bimbingan Yang Mulia Bhikkhu Tita Ketuko. Atas dorongan hati dan ajakan beliau, pada tahun 2000, Bambang berangkat ke Myanmar untuk belajar meditasi intensif selama 2 bulan. Pengalaman ini dilanjutkan kembali pada November 2002 di Pandita Rama Yangon Center, di mana Bambang berlatih secara intensif selama 5 tahun dengan Sayadayogi Upandita Biwansa dan Acarya atau guru pembimbing Chautang Sayadaw. Puncak dari perjalanan spiritualnya terjadi pada November 2006 ketika Bambang mengambil keputusan penting untuk ditahbiskan sebagai seorang bikhu melalui Upasampada. Bambang menerima nama penahbisan Gunasiri yang berarti bermanfaat karena kemuliaannya hasil dari praktik di Upajaya oleh Sayadoyogi Upandita Biwansa. Beliau merupakan penerus Mahasi Sayadaw. Pada tahun 2007, Bante Gunasiri kembali ke Indonesia untuk menjalani kehidupan sebagai samana dengan tekad kuat membantu umat mengikis kekotoran batin, loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha atau delusi. Pada tahun 2010, Bante Gunasiri mendirikan Yayasan Satu Jalan Mulia berunsur 8, kemudian Yayasan Jalan Tengah Nusantara, juga Sukesikarama Mindfulness Forest atau disebut dengan Summit, serta Arya Saca Meditation Center. Berdasarkan pengalamannya selama 5 tahun di bawah bimbingan tradisi Mahasi Sayadaw, Bante Gunasiri merumuskan pendekatan tersendiri dalam melatih Vipassana dengan sistem, agar calon yogi mampu menjaga kesadarannya dan senantiasa sadar. Karena bervipassana seorang yogi membutuhkan 2 hal, yaitu yang pertama tentang ketiga sifat unsur, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua jasmani, yang ketiga pikiran. Masing-masing ada 5 karakterisasi. Lalu yang kedua adalah perhatian yang benar terhadap objek. Atas dasar ini dan dengan sistem ini, maka seorang meditator dapat bertumbuh dengan pesat tingkat kesadarannya sehingga ia mendapat percaya diri dan bijaksana. Sistem ini lebih menekankan kesadaran ke jasmani karena sama-sama serumpun netral. Juga kesadaran adalah aktif, sedangkan jasmani adalah pasif, bagaikan medan magnetik, yaitu saling tarik-menarik. Sistem ini melalui 3 tahapan aktif dan wajib terus-menerus dilakukan secara regular, yang kemudian dikenal dengan Medisaja atau meditasi Vipassana sistem aktif jasmani. Kini, sistem Medisaja telah membawa manfaat besar bagi banyak yogi. Mereka merasakan adanya peningkatan kesadaran dan kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Pusat-pusat tempat meditasi medis saja telah berdiri di berbagai kota, antara lain Cianjur Bakom, Cilegon Mancak, Cikampek Pakuafka, Surabaya Suta, Kalimantan Selatan, Pontianak, Jakarta, Tangerang,
Palembang, Lubuk Pakam, Medan Sukakuala Namu, serta kota lainnya. Bantai Gunasiri senantiasa mendedikasikan diri memberi yang terbaik agar semua manusia mendapatkan manfaat tanpa latar belakang, suku, bangsa, agama, dan selalu mengingatkan para yogi dengan pesan, Apamadena sampadetha. Teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Mari berjuang dengan bermedis saja. Jadikan praktek medis saja sebagai kebutuhan harian yang tak terpisahkan. Sadhu, sadhu, sadhu.